Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat ketemu lagi di bulan Ramadan ini. Di kultum kali ini kita akan bahas tema mengenai komunikasi Islam. Sebenarnya ini rangkuman secara singkatnya aja ya tentang komunikasi Islam itu apa. Mungkin kita dari pengertian komunikasi Islam itu sendiri. Komunikasi sendiri itu berarti adalah proses menyampaikan atau berbagi informasi, pikiran, atau pesan, perasaan melalui lisan, tulisan, maupun bahasa tubuh. Sedangkan efektif berarti membawa hasil atau sesuai dengan harapan atau tujuan kita. Nah, lalu apa sih 5 kunci dari komunikasi yang efektif itu? Komunikasi yang efektif itu yang pertama, kita harus tersenyum. Terus berbicara dengan jelas. Ketiga, kita harus rileks atau santai dalam berbahasanya. Kemudian yang keempat yaitu tidak monoton. Dan yang kelima yaitu dengar dan pahami. Jadi kunci dari komunikasi efektif itu dalam edukasi tadi terdapat ada 5 kuncinya. Tersenyum, audiensnya kita paham dengan apa yang kita jelaskan, berbicara dengan jelas, santai, dan tidak monoton. Terus dalam hukum komunikasi efektif itu kita yang pertama ada respect. Apa sih itu respect? Respect sendiri yaitu sikap menghargai. Berarti rasa hormat dan saling menghargai orang jika kita membangun komunikasi dengan rasa dan sikap saling menghargai dan menghormati, maka kita akan dapat membangun kerjasama dan yang menghasilkan sinergi. Kemudian yang kedua, tadi dalam hukum komunikasi efektif yaitu adalah empati. Apa sih itu empati? Empati adalah kemampuan merasakan, yaitu adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Salah satu syarat utama dalam memiliki sikap empati ini adalah kemampuan kita untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dahulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. Jadi sebelum kita mau berbicara dengan orang lain, kita juga harus merasakan diri kita sendiri dulu. Kita paham gak sih sama apa yang kita bicarakan? Gitu. Kemudian yang ketiga yaitu audible. Audible ini yaitu dapat didengarkan atau mendengarkan dengan baik. Artinya, dapat didengarkan atau mendengar atau dimengerti dengan baik. Audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Dalam komunikasi ini adalah berarti bahwa pesan yang disampaikan dengan cara atau sikap yang dapat diterima oleh penerima pesan dengan menggunakan bahasa yang dimengerti dan disampaikan dengan jelas. Kemudian yang keempat yaitu care clarity, yaitu perhatian dan kejelasan. Di mana ini memberikan perhatian akan apa yang disampaikan oleh pembicara sehingga membuat pembicara merasa diperhatikan, dan care berarti juga menyimak sesama apa isi pembicaraan dari lawan kalau diperlukan memberi umpan balik untuk mendapatkan penjelasan. Kemudian yang kelima yaitu humble. Humble di sini adalah kerendahan hati, di mana prinsip kelima dalam membangun komunikasi yang efektif adalah sikap rendah hati. Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan prinsip pertama. Untuk membangun rasa menghargai orang lain biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang dimiliki oleh kita. Nah, dalam komunikasi Islam, tadi komunikasi berarti pesan dan kesamaan. Ya, sedikit lagi dah. Jadi komunikasi yang efektif, sekarang komunikasi Islamnya. Nah, jadi komunikasi Islam sendiri itu secara istilahnya berarti komunikasi yang dibangun atas prinsip-prinsip Islam yang memiliki ruh kedamaian, keramahan, dan keselamatan yang berlandaskan Quran dan As-Sunnah. Ada imamnya tah? Belum. Lanjut ke fungsi komunikasi Islam itu sendiri. Yang pertama tadi yaitu memberi informasi, keduanya memberikan keyakinan, ketiganya mengingatkan, keempatnya memberi motivasi, kelimanya menjalin hubungan sosial, keenamnya memberi bimbingan, ketujuh memberikan kepuasan spiritual, dan kedelapan itu menghibur. Sebenarnya banyak ya tentang komunikasi Islam sendiri, prinsip-prinsip ya.
Tapi langsung aja lanjut ke ininya ya, kesimpulannya bahwa komunikasi Islam sendiri itu mengajarkan umatnya untuk agar mampu berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi adalah sesuatu yang dihajatkan di hampir setiap kegiatan manusia. Terus juga dengan komunikasi yang baik, kita dapat membentuk saling pengertian dan menumbuhkan persahabatan, memelihara kasih sayang, juga menyebarkan pengetahuan dan melestarikan peradaban. Mungkin kurang jelas ya penjelasan ininya, nanti mungkin dibahas lagi nanti. Makasih udah mau dengerin. Makasih, mohon maaf juga atas kesalahan maupun pengucapan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.